Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hawa dari kelas 1TA dengan NIM 062530330723, program studi D3 Teknik Telekomunikasi jurusan Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas akhir saya untuk mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu proposal penelitian yang berjudul Sistem Kendali Otomatis Penyiraman Taman Berbasis Solar Cell, yang ditulis oleh Ahmad Effendi dan Muhammad Yusran dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Video ini akan mencakup bagian-bagian utama, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua masalah atau kasus dari proposal, yang ketiga metode atau langkah-langkah penelitian proposal, dan yang keempat kekurangan proposal penelitian. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, berikut penjelasannya. Yang pertama, yaitu latar belakang. Indonesia memiliki kelimpahan energi matahari yang bersih dan tak terbatas, yang sangat berpotensial untuk dikonversi menjadi listrik, menggunakan sel surya atau solar cell. Selain itu, Indonesia juga mengalami krisis energi fosil, yaitu kebutuhan listrik meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Namun, cadangan energi fosil seperti minyak dan batu bara semakin menipis, sehingga diperlukan sumber energi pengganti. Hal inilah yang memicu masalah penyiraman manual. Metode penyiraman tanaman yang kita ketahui dilakukan secara manual dengan memberikan air ke tanaman sesuai jadwal dan menggunakan sumber tegangan dari PLN. Penyiraman secara manual tersebut dirasa kurang efisien dikarenakan membutuh banyak waktu, tenaga, finansial berupa uang, dan pemilik tanaman tidak bisa meninggalkan tanaman dalam kurun waktu yang lama. Sehingga solusi yang ditawarkan adalah pengembangan alat penyiram tanaman otomatis berbasis solar cell sebagai solusi hemat energi listrik dan praktis untuk mendukung aktivitas manusia di zaman modern. Baiklah, setelah pembahasan latar belakang yang telah dijelaskan tadi, selanjutnya kita akan membahas masalah atau kasus dari proposal. Di sini peneliti membagi masalah menjadi dua bagian, yaitu yang pertama rumusan masalah dan yang kedua batasan masalah. Isi dari rumusan masalah adalah yang pertama, bagaimana panas matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik untuk penyiraman taman. Dan yang kedua, bagaimana kontrol dan sensor hujan dapat bekerja secara maksimal. Bagian yang kedua yaitu batasan masalah. Pembatasan masalah pada penelitian ini meliputi yang pertama, pada perancangan alat ini tidak membahas tentang pemrograman alat. Yang kedua, tidak membahas tentang tegangan yang masuk ke aki. Baiklah, masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu metode atau langkah-langkah penelitian proposal. Di sini peneliti menggunakan metode perancangan yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian, tepatnya di Taman Universitas Muhammadiyah Makassar. 2. Alat dan bahan. Perancangan dan pembuatan ini diperlukan sejumlah alat dan bahan untuk merakit alat ini sehingga tercipta sesuai dengan apa yang diinginkan. Adapun alat dan bahan yang digunakan dapat dilihat pada tabel 3.1 dan tabel 3.2. 3. Tahapan penelitian. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian alat penyiram tanaman menggunakan sel surya yaitu yang pertama, studi pendahuluan, mengadakan bimbingan dengan dosen pembimbing mengenai judul dan topik pembahasan yang diarahkan untuk dapat perancangan penyiram tanaman dengan menggunakan solar cell. Yang kedua, data kepustakaan, pengumpulan data-data dengan jalan membaca dan mempelajari berbagai literatur, tulisan-tulisan dan bahan-bahan kuliah yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan, guna memperoleh landasan teori yang berkaitan dengan materi yang menjadi pembahasan dalam penulisan tugas akhir ini. Yang ketiga, penelitian lapangan, field research. Penelitian yang digunakan secara langsung terhadap objek penelitian yaitu analisis kinerja solar cell dalam melakukan penyiraman tanaman. Dan yang terakhir, yang keempat, tahap perancangan. Dalam perancangan alat tugas akhir yang berjudul penyiram tanaman dengan menggunakan solar cell. Setelah saya menjelaskan rincian bagian latar belakang, rumusan masalah, serta metode penelitian, kita akan masuk pembahasan terakhir yang tak kalah pentingnya, yaitu kekurangan proposal penelitian. Berdasarkan analisis terhadap proposal penelitian yang berjudul Sistem Kendali Otomatis Penyiraman Taman Berbasis Solar Cell, terdapat beberapa kekurangan yang diidentifikasi baik oleh penulis sendiri maupun melalui tinjauan kritis terhadap batasan dan metodologinya. Ketergantungan pada cuaca, alat ini sangat bergantung pada sinar matahari. Jika cuaca mendung atau hujan terus-terusan, maka pengisian energi ke aki akan terhambat.
Yang kedua, kekurangannya. Kapasitas penyimpanan terbatas. Daya yang tersimpan dalam aki memiliki batas waktu penggunaan tertentu tergantung pada kapasitasnya. Demikianlah pemaparan mengenai proposal sistem penyiraman otomatis berbasis tenaga surya ini. Saya meyakini bahwa penggunaan energi terbarukan bukan lagi sekedar pilihan, melainkan keharusan untuk masa depan yang lebih hijau dan lebih modern. Semoga inovasi ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi efisiensi pengelolaan taman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.